Udah ya. Prasasti Al-Quran itu Bang Ardi ya. Udah. Oke, ini ya. Nih teman-teman, katanya dia Birmingham cuma 2 lembar ya. Kita cek di sini. Perpustakaan Universitas apa ini teman-teman? Birmingham. Oke. Berapa folio? 9 folio. Kita cek di sini. Ini 1. Ya, ini 1 ya. 1. Kita di halaman saja ini, kita klik. Oke. Oke, 1 2. Tiga. Kita cek lagi. 4. Tuh kan, banyak kan? Ini masih 4, masih 5 dan seterusnya. Tenang aja, kalau soal data yang ngomong apa Universitas Birmingham, selama dia menggunakan data elektronik. Habis, lanjut. Ya, izin Umi, ini aku ingin memberikan sebuah pemaparan kepada teman-teman. Ini ada 394 yang nonton. Ini kalau si Kiamat membuat PT atau bernarasi, hati-hati. Apa yang dibawakan oleh dia itu pasti yang doib atau yang salah. Kebenarannya dia sembunyikan, keterangan-keterangan yang benarnya tidak dia tunjukkan. Selalu seperti itu. Hati-hati disesatkan oleh si Kiamat. Saya bisa mengatakan Kiamat penyesat dengan menunjukkan data-data yang tidak dipakai. Izin ya, silakan. Iya, silakan. Anda kan mau membantah PDF-nya si Kiamat. Tapi kenapa orangnya tidak Anda naikkan? Anda itu sama saja dengan membicarakan orang di belakang. Ferdi Sambo. Ya, Ferdi Sambo dari tadi sudah naik si Kiamat, cuman dia menyela terus. Mulutnya nggak diam, desat orang Iya, menjelaskan. Memang gitu. Saya, Memang gitu. Menceritakan orang itu harus ada orangnya, itu yang baik. Kamu Orangnya baru di bawah. Ada di bawah masih. Kamu dari ada kok, datang atau kabar baru masih baru ada. di Ya, bawah? sudahlah, Dari saya tadi di turunlah bawah. kalau memang mau membicarakan orang di belakang, saya nggak mau ikut. Bagus. Bagus. Ya, turun. Silakan Turun Anda. Ada tangga, tahu kan tangganya kan? Kecuali kalau Anda Tahu mau ya. debat di sini gitu. Ayo. Tahu caranya turun ya? Iya, saya Jadi, bisa berdebat. teman-teman, Cuman kalau teman-teman, membicarakan saya orang di belakang, Udah. Turun aja. orang Udah, yang kenapa turun aja? Nggak mutu Kenapa? Turun aja kalau mau turun, tinggal turun. Ya, teman-teman, saya mau infoin dulu ya untuk teman-teman yang ada di sini yang 300 hampir 400. Jadi saya pesankan, saya bukan untuk menggurui, bagi teman-teman yang baru-baru apologet, dimohon jangan sembarangan masuk di room-room moten ya, karena mereka itu membuat konten itu tidak dengan selaras dengan yang terjadi sesungguhnya. Mereka itu kan mengedit-ngedit. Jadi kita teman-teman yang baru-baru kalau mau masuk itu harus punya counter ya, punya ilmu, amunisi gitu. Silakan dilanjutkan Bang Riki pembahasan kita kemarin. Silakan. Untuk mereka yang baru-baru ini. Nambahin dikit. Teman-teman ya semua, lanjut. baik yang debater maupun yang cuma netizen, jangan pernah sekalipun masuk room penghujat, meskipun Anda di bawah. Itu dilarang dalam Quran surah Al-An'am ayat 68. Unfollow semua penghujat, jangan pernah sekalipun kepo pingin ngintip roomnya. Kalau muncul skip. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengeliminir para penghujat. Nggak ada cara lain. Unfollow semuanya. Makasih. Luar biasa. Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit aja ya, mungkin 1 menit teman-teman ya. Nanti bisa diteruskan sama gurunda-gurunda saya yang ada di sini. Begini teman-teman yang ada 393 orang ini, kurang lebih hampir 400-an ini. Nomor 1 ya, apapun data yang dibawakan oleh Kiamat, sebenar apapun pasti dibuat tidak benar. Nah itu yang dimaksud dengan diedit. Tidak benar itu gimana? Salah satu contoh, yang benar, yang tidak benar itu dibaca, sedangkan konfirmasi daripada
tulisan itu tadi yang ada di bawahnya itu gak dibaca. Nah ini namanya pemelintiran teman-teman. Karena dia nyerangnya pakai itu satu. Kedua, diem dulu, shh, diem. Kedua, hadis yang dibawakan dia biasanya ada yang doif juga. Itu dibuat nyerang kita juga. Dicek bener-bener apakah benar ini doif ataukah sanadnya seperti apa. Kalaupun memang itu hadisnya Hasan, ya kan, Hasan itu juga belum tentu bisa dipakai teman-teman. Karena kalau hadis itu harus setuju dua ya, satu dari riwayat dan juga dua dari diroyah. Jadi gitu. Dan juga dilihat juga perawinya. Ada yang perawinya memang tidak dapat dipercaya, seperti Muhammad bin Ibnu Ishaq. Nah ini soal hadis ya, soal hadis ini nggak bisa dipercaya soal hadis. Tapi kalau soal untuk menceritakan kehidupan Rasulullah pada saat itu dia oke, begitu. Beda-beda teman-teman. Jadi memang kita sangat minim ilmu sekali untuk membicarakan hal itu. Itu yang diangkat sama mereka. Lanjut Ustadz Arif atau siapapun. Ya, sedikit Bang Logika nambahin tadi Bang, ya. katanya mau menyampaikan data itu apa itu? Enggak, sebenarnya udah sempurna disampaikan Bang Arif. Karena gini, iya, saya akan tambahin lah sedikit gitu loh. Iya, jadi teman-teman ya, untuk betul saya sepakat sekali dengan Bang Abraham ini. Gimana kalau kita ini memang harus hindari betul mereka. Sebenarnya yang meramaikan room-room mereka itu salah satunya adalah, bagian besarnya adalah dari kita Islam sendiri, gitu loh. Nah yang kedua, kalau memang kita sudah terlanjur gitu loh berhadapan dengan mereka penghujat ini, ya seperti kiamat ini satu mungkin metode lah dari saya, mungkin dari teman-teman juga punya cara lain gitu ya. Tapi kalau dari Bang Logika sendiri, cara menghadapi mereka khususnya kiamat, itu pernah ada pengalaman seperti ini. Jadi saya nggak mau ngajak dia debat gitu loh, karena apa? Dia sudah membuat satu narasi, di mana narasi itu dia kutip dari ayat Al-Quran, itu benar gitu loh. Dia ambil dari hadis itu juga benar, tetapi isi daripadanya itu yang dibuat oleh dia. Contohnya kita kasih contoh. Dia katakan Nabi itu pedofil. Dia katakan Nabi itu seperti yang tadi itu menunggu Zaid itu bercerai. Padahal bukan seperti itu maknanya. Iya, jadi mending kita kalau menghadapi mereka itu, kalau memang kita tidak ada kemampuan, mending kita adu data. Contohnya begini. Kita siapkan satu orang yang khusus buka data, contohnya Bang Ardi. Jadi anggaplah saya ini dengan kiamat lagi bertempur gitu loh. Maka biarkan dia mencari narasi dalam Al-Quran yang menurut dia itu nyeleneh gitu. Dia bawakan An-Nisa ayat 157. Jadi Bang Ardiansah hanya cukup membacakan, buka Quran surah An-Nisa ayat 157 dibacakan. Jadi nggak usah ada narasi tambahan. Karena biasanya narasi tambahan inilah isi hujatan itu di situ, bukan di ayat ataupun di hadis itu.